Baiklah Bu Yesi, selamat siang ya Bu Yesi ya. Iya. Apakah Bu Yesi ada waktu sedikit? Ini Bu Yesi, karena saya akan melakukan supervisi akademik. Kebetulan Bu Yesi yang saya tunjuk sebagai modelnya di dalam video saya ini, dan sedikit saya akan bertanya-tanya kepada Bu Yesi sebelum persiapan dalam pembuatan video itu. Apakah Bu Yesi ada waktu saat ini? Terima kasih Bu Yesi. Baiklah Bu Yesi, kira-kira nanti di dalam video pembelajaran itu apa kira-kira tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Yesi tampilkan nanti? Tujuan dalam pembelajaran kebetulan pelajaran itu yang saya tampilkan itu pelajaran bahasa Indonesia. Jadi tujuan dari pembelajarannya itu siswa dapat membaca nulis dengan intonasi yang tepat. Setelah itu Rena dalam membaca suatu teks. Jadi anak-anak ini saya ingin dia bisa memahami permasalahan-permasalahan yang dapat dalam tokoh cerita yang dia baca dalam. Berarti nanti dengan arti kata ini tujuan pembelajaran dari BSc ini, anak itu atau murid ini kita harapkan dia dapat memahami isi dari bacaan itu, kemudian intonasinya. Jadi jelaslah bahwa apa itu isi dari bacaan itu, dan kemudian bagaimana cara anak itu, misalnya komanya bagaimana, titiknya bagaimana ya. Baik Bu Yesi, kemudian kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai Bu Yesi dalam nanti pembelajaran bahasa Indonesia, dalam memahami teks nanti itu? Area pengembangannya kira-kira bagaimana menurut Bu Yesi? Kalau area pengembangan yang saya capai, yaitu anak ini bisa membaca teks dengan intonasi yang tepat sesuai dengan kaidah kita dalam bahasa Indonesia. Lanjut, setelah itu anak ini bisa pula memahami karena dia bisa menggunakan intonasi yang tepat dalam pemahaman bacaan. Dia bisa memahami isi bacaan. Setelah itu bisa pula dia menceritakan pada temannya isi dari teks. Itulah pengembangan yang hendak Bu Yesi capai dalam pembelajaran ini. Baik Bu Yesi, menarik sekali. Kemudian kira-kira untuk mewujudkan dari pengembangan yang ingin Bu Yesi aplikasikan dalam pembelajaran nanti dalam video itu, kira-kira strategi apa yang sudah Bu Yesi siapkan? Strategi yang saya siapkan supaya dia dapat anak ini cepat paham ya dalam pembelajarannya. Yang pertama, saya menggunakan fokus karena akan saya tampilkan itu beberapa gambar. Jadi dengan gambar itu anak tadi akan lebih menarik dengan melihat gambar dari layar. Lanjut, setelah itu supaya anak ini tidak terfokus pada buku saja, supaya lebih paham lagi, saya sediakan beberapa pertanyaan untuk umpan balik supaya anak ini lebih paham. Itu yang baik. Baik Bu Yesi, berarti Bu Yesi ini di dalam pembelajaran nanti akan mengajar sesuai dengan maksudnya apa ini namanya apa kemauan murid kita. Karena kita tahu cara belajar murid itu ada yang kinestetik, kemudian ada yang visual, kemudian yang ada yang audio gitu ya Bu Yesi ya. Bagus. Jadi Bu Yesi berusaha untuk mencari strategi bagaimana nanti agar pembelajaran yang akan Bu Yesi tampilkan itu dapat menjadi baiklah Bu Yesi, kira-kira baiklah Bu Yesi, 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 baiklah Bu Yesi,
saja. Kalau sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sehat. Dan sebelum kita belajar, ada yang merasa sakit nggak? Berarti saya semua. Nah, jadi sekarang mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Nah, kami berdoa dengan sebab. Perhatian, semua siap. Hormat, pegang. dijawab oleh Allah. Ilmu yang kamu dapat hari ini bisa terserap di kepala kamu masing-masing. Nah, lanjut lagi sesuai dengan jadwal hari ini hari Jumat, yaitu pembelajarannya pelajaran bahasa Indonesia. Jadi pelajaran bahasa Indonesia sudah kita lalui materi demi materi. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, kamu lihat dulu. Nah, dan mendengarkan, kita lanjutkan sesuai dengan jadwal tadi Ibu sampaikan ya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, anak ibu dulu sepakat kita semua dulu. Kalau sudah sepakat, nanti nggak ada gangguan dalam belajar. Sepakatnya yang pertama, kalau ibu menjelaskan, kamu mendengarkan dan menyimak. Seandainya mendadak nanti minta izin keluar, mau buang air kecil, kita minta izin dulu, dipersilakan baru keluar. Apakah anak ibu sepakat? Sepakat. Nanti tidak ada lagi terjadi kesalahan-kesalahan atau terjadi kecurangan dalam pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi tidak ada nanti keluar aja minta izin. Nah, apakah sepakat? Ulang lagi? Jadi tidak ada yang melengah nanti waktu ibu memberikan pelajaran. Nah, tujuan kita dalam mempelajari bahasa Indonesia ini dalam bab ke-8, yaitu yang pertama, anak ibu nanti mampu menggunakan bahasa atau kata-kata dalam membaca nyaring. Jadi kita membaca sesuai dengan intonasinya. Sesuai dengan intonasinya, kalau ada tanda tanya, kita bertanya. Tanda titik kita boleh titik. Dilanjutkan yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini, yaitu kamu bisa menceritakan, memahami isi teks berdasarkan tokoh utama dari cerita tersebut. Lanjut lagi, bisa pula kamu menyelesaikan atau menentukan permasalahan yang terdapat pada tokoh cerita. Nah, paham tujuannya yang dua? Paham. Tujuan pertama, kamu
yang tepat bacaannya. Yang kedua, kamu bisa nanti menceritakan masalah yang ada dalam tokoh cerita. Untuk lebih lanjutnya, sekarang kita lihat dulu fokusnya. Nah, kamu lihat. Kamu lihat dulu gambarnya. Nampak gambar? Nah, ini ada gambar anak-anak yang sehat. Sehat teraganya. Yang sehat teraga itu adalah anggota tubuhnya sehat. Karena apa kamu lihat gambar? Siapa yang bisa menceritakan tentang gambar? Sekilas. Karena mereka sehat, karena di samping mereka kan ada brokoli. Mereka sering memakan makanan-makanan yang sehat. Lebih lanjutnya, kita lihat buku Bahasa Indonesia halaman 182. Di sana akan kamu temui bacaan teks yang berjudul apa di sana judulnya? Garuk-garuk. Nah, untuk lebih memahaminya, kita membaca secara bergantian. Ya, mulai dari Azizan. Garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari keasih yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi. Itu sudah bukan rahasia lagi. Coba dilanjutkan. Apa? Nabel. Selain terbebas dari keasih, di rumah kami kita banyak makanan. Ibu kami selalu menyuguhi mereka buah dan penganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku temani kue rupuk IPS. Nah, coba dilanjutkan Asbi. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih toples berisi kerupuk itu. Kidul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku. Goda jagoy, Kidul hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya mengaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek pindah ke tangan kiri. Tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Nah, sudah kita baca secara bergantian. Ada 3 orang temanmu membaca. Nah, dengarkan dulu. Setelah kamu mendengar cara dia membaca ketiganya, adakah perbedaannya? Ada. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Bagaimana kamu apa perbedaannya? Cara intonasinya. Apa lagi?
lancar dan kurang lancar. Ada yang lagi? Kalau ada titik atau buat tidak berhenti. Ulang lagi Ayumi, bagaimana yang membaca sesuai dengan intonasi tersebut? Kalau misalkan dalam teksnya ada titik, kita berhentinya agak lama. Sedangkan kalau rumah, berhentinya hanya sejenak lalu lanjutkan lagi. Nah, bagaimana yang lain? Betulkah jawaban Ayumi? Betul ya. Kalau nanti kita baca dalam buku cerita, buku yang lain-lainnya, kalau ketemu tanda titik dan koma, kita perhatikan tanda-tanda tersebut supaya kita paham dengan bacaan. Nah, lanjut lagi. Sudah dapat kamu tujuan yang pertama. Yang kedua, yaitu kamu bisa memahami permasalahan yang ada pada tokoh cerita. Dari awal pertama kamu membaca tadi, adakah yang kamu ketahui tokoh ceritanya? Ada. Siapakah tokoh ceritanya? Idul Fahmi Asin. Dan Idul. Nah, untuk lebih lanjutnya, IP mana Ibu? Siapakah yang bisa menceritakan ke depan apa dari isi bacaan cerita yang kamu baca? Ada yang lain? Coba Sakina ceritakan ke depan. Ya, dengan bahasa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan kembali cerita yang berjudul Garuk-Garuk dengan versi bahasa sendiri. Baiklah, mari saja kita mulai. Suatu pagi yang cerah, Idul dan teman-temannya berkumpul di rumah Fahmi karena ia mendapatkan tugas dari ibu guru. Rumah Fahmi benar-benar luas. Idul sangat menyukai rumah tersebut. Rumah yang luas berbentuk rumah baloi. Rumah baloi itu adalah rumah adat dari Kalimantan Utara. Idul juga bahagia karena ia terbebas dari ocehan Kak Asih. Karena Kak Asih sering menyuruh Idul untuk mandi. Idul tidak suka mandi, itu bukan rahasia lagi. Idul juga senang karena Ibu Fahmi sering menyediakan banyak makanan untuk Idul, maupun dari dalam daerah tersebut ataupun di luar daerah. Dari cerita yang dari bacaan yang diceritakan Sakila tadi, anak ibu kan bisa memahami kira-kira apa permasalahannya yang diceritakan oleh Sakila tadi. Mau jawab? Oh enggak, dijawab. Misi silakan. Kepada Dara. Rebon atau kerupuk rempeyek dia tangannya menjadi gatal-gatal. Oh ya, jadi kata Zara, si Kidul ini tangannya bermasalah gatal-gatal, digaruk-garuknya. Karena penyebab dari bacaan itu apa? Karena dia alergi makanan udang. Nah, jadi coba ulang lagi Asbi. Apa permasalahan dari tokoh cerita yang diceritakan dari si Sakina? Apa? Coba Pak Is. Alergi udang. Karena alergi udang itu permasalahan dari tokoh cerita. Nah, dari awal tadi pembelajaran kamu sudah dapat memahami hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kamu bisa membaca dengan intonasi yang tepat. Yang kedua, kamu bisa memahami permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita dalam cerita
garut. Nah, sekarang kita lihat latihannya. Kita jawab pertanyaan demi pertanyaan di dalam buku latihan. Soalnya terdapat dalam buku paket ya, halaman 83. Silakan mengerjakan jawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita kumpul. Nah, lanjut. Bagaimana Nak Ibu? Udah selesai mengerjakannya? Sudah. Baiklah, kita kumpulkan latihannya. Nah, setelah itu karena bel tadi udah berbunyi, sekarang kita istirahat, kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Bukunya ditutup. Baik Bu Desi, apa kabar hari ini? Maka Bu Desi ada waktu untuk saya melaksanakan pasca observasi setelah saya mengamati pembelajaran Bu Desi kemarin di kelas. Bisa saya lanjutkan dengan pasca observasi hari ini. Baik Bu Desi, setelah kemarin Bu Desi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita kemarin ya Bu Desi ya. Di sana kan Bu Desi membuat tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat membaca nyaring dengan pengucapan yang baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat menyebutkan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita dalam teks bacaan tersebut ya. Setelah saya mengadakan pengamatan, menurut Bu Yesi, sekarang saya bertanya lagi, kira-kira bagaimana catatan dari refleksi Bu Yesi dari tujuan pembelajaran yang Bu Yesi laksanakan kemarin? Kalau menurut saya, kalau tujuan pembelajarannya sudah sejalan dengan apa yang sesuai dengan langkah-langkah dari awal. Jadi tujuannya itu sudah menyatu dengan pembelajarannya. Kemudian apa lagi Bu Yesi? Kira-kira dari tujuan yang kemarin itu, kira-kira yang Bu Yesi rasakan? Yang saya rasakan, alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang saya lalui, dari pembelajaran yang sudah awal sampai akhirnya anak lebih cepat atau lebih paham mengerti dengan yang saya jelaskan. Iya, karena kemarin Bu Yesi menggunakan infokus ya? Ya, menggunakan infos, Ya. tanya jawab. Kemudian dari area pengembangan yang hendak dicapai Bu Yesi, kemarin Bu Yesi mengatakan kepada saya bahwa keinginan dari Bu Yesi ya, bahwa agar siswa bisa membaca teks dengan intonasi yang tepat. Kemudian siswa bisa memahami isi teks bacaan atau meningkatkan pemahaman siswa terhadap teks bacaan itu. Kira-kira menurut Bu Yesi dari pembelajaran yang Bu Yesi laksanakan kemarin, kira-kira apakah sudah tercapai atau ada beberapa yang menjadi catatan untuk selanjutnya? Menurut saya dalam pembelajaran itu, mereka tercapaian itu sudah mencapai 80%-an. Mungkin 20% itu mungkin siswa saya perhatiannya agak kurang sedikit. Jadi pemahamannya kurang. Dan saya kasih lagi beberapa waktu untuk memberikan peluang pertanyaan. Alhamdulillah
kemudian strategi yang dipersiapkan kemarin, Bu Yesi mempersiapkan penggunaan infokus ya dalam pembelajaran atau dalam bahan ajarnya. Kemudian umpan baliknya dengan beberapa pertanyaan supaya anak itu lebih bisa mengerti ya Bu Yesi ya. Kemudian dari pembelajaran kemarin setelah saya tanyakan kepada Bu Yesi, menurut pendapat Bu Yesi juga ya ketercapaiannya kira-kira 80% ya, 20% lagi